Namun tidak usah terlalu panik. Mereka saudara-saudara kita kondisinya masih bagus, sehat, tapi sesuai dengan satuan gugus tugas new normal ini dalam arti sebenarnya protokol kesehatan. Pembatasan-pembatasan semua kita perlonggar. Finalisasinya tadi malam, Pak. Saya rapat mengundang seluruh satuan gugus tugas untuk merumuskan sebuah kebijakan. Namun ada sebuah berita yang cukup mengejutkan kepada kita. Hasil, memang itu yang menjadi acuan kita, hasil swab yang kita laksanakan secara massal atas instruksi Pak Gubernur, di mana swab ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat, ya, di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat. Ya, hasilnya kurang menggembirakan. Proses pelaksanaan swab masih berjalan. Hari ini terakhir atau besok? Bisa dibayangkan sejak tanggal berapa pertama? 18 Juni swab pertama dilaksanakan. Hampir 12 hari berproses. Hasilnya baru tadi malam kita dapat. Namun dari hasil swab dari 390 spesimen, ya, tahap pertama ini, tahap pertama ada 9 saudara kita yang positif COVID-19. Itu hasil swab. Namun tidak usah terlalu panik. Mereka saudara-saudara kita kondisinya masih bagus, sehat, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan kewajiban kami selaku penanganan, khususnya tim dokter, semua tahapan harus kita lalui. Namun sekali lagi, tidak usah bagaimana kita akan merumuskan kebijakan yang tadinya cukup menggembirakan, sekarang sebagai ketua gugus tugas selalu memotivasi semua rekan-rekan, ya, sampaikan apa adanya situasi kondisi Kuningan ini. Saya tidak malu kalau hari ini Kuningan zona itu, zona ini, besok zona lain, tidak malu. Dan ini sebuah gambaran Kabupaten Kuningan yang sebenarnya. Dan ini pun hasil pemikiran kita semua, lebih baik transparan. Karena kami pun tidak ingin menanggung akibat karena kebohongan. Kami pun tidak ingin menanggung akibat karena kesalahan yang fatal. Harus semua dipercaya sebagai gugus tugas. 3 bulan, Pak. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Saya teringat saya pulang umroh tanggal berapa, tak lama kemudian, 3 hari kemudian, sudah mulai nuansa penanganan COVID-19 ini. Tanggal 2 Maret saya sudah rapat, dipimpin langsung oleh ikut nimbrung rapat, bahkan Pak Dandim hadir waktu itu. Maka Polres dulu masa transisi, Pak, masa peralihan kalau nggak salah. Besoknya dipimpin langsung oleh Ketua ID. Tanggal 2 Maret bertempat di Rumah Sakit 45. Hari Selasa, ya. Kita sudah mulai rapat. Lalu tindak lanjut tanggal 5 Maret dan semua tahapan-tahapan rapat-rapat akhirnya disimpulkan membentuk tim gugus tugas dalam rangka pemetaan antisipasi penanganan COVID-19 hingga hari ini belum dibubarkan. Termasuk lahirnya beberapa kebijakan, termasuk kami rapat beberapa kali dengan DPRD dengan tunjangan pagu anggaran yang harus kami lakukan dengan evakuasi dan lain sebagainya. Artinya sudah 4 bulan kami menggeluti COVID-19. Hasil yang ingin dicapai kemarin Kabupaten Kuningan boleh dikatakan sudah bagus. Sampai tadi malam pun kami beranggapan Kuningan sudah bagus, dan hari ini akan kami umumkan
kami akan memperlonggar seluruh aktivitas di masyarakat. Tempat hiburan, wisata terbuka kami buka. Hajatan insya Allah akan kami izinkan dengan batasan-batasan undangan, termasuk batasan-batasan waktu. Yang sedang masih dalam penggodongan kami adalah pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah-sekolah pemerintah maupun pendidikan-pendidikan yang lainnya seperti pesantren. Itu masih dalam penggodongan. Namun ya sebenarnya secara tiba-tiba kita mendapatkan data masuk dari Vikobar khususnya dari Labkes provinsi atas hasil swab dengan 390 spesimen yang kurang menggembirakan yang tadi saya katakan. Dari 300 spesimen swab itu ada 9 yang positif, sehingga dengan sangat terpaksa dengan segala keprihatinan kami rubah rencana-rencana kami ke depan. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman pers Eli, jadi lain lagi Bu Eli, di mana kami akan mengambil beberapa kebijakan, ya, tetap semuanya berjalan, namun dengan pengawasan yang akan kami ketatkan. Semuanya mangga mungkin bisa berjalan, namun ini belum final, tetap, namun dengan pengawasan yang akan kami ketatkan. Saya sangat prihatin, malam minggu sampai larut malam masih banyak kegiatan wisata terbuka, wisata malam terbuka di daerah atas Peluntungan di sana. Bahkan jumlah pengunjung di sana kurang lebih 2.000. Yang sangat mengagetkan, yang mungkin besok mah payah, tidak akan kami izinkan dulu. Wisatanya wisata siang dengan maksimal sampai jam 4 tutup semua untuk wisata. Di antara seperti itulah sebuah gambaran yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Termasuk hajatan akan kami. Sampai semalam saya menggodok untuk melahirkan keputusan-keputusan kebijakan dalam rangka memberikan keleluasan, kelonggaran, ya, karena kami melihat ada sebuah keberhasilan dan kesuksesan kita dalam penanganan COVID dengan bukti zero ODP, zero PDP, tidak ada lagi yang terpapar. Namun kami tidak gegabah dalam memberikan keputusan itu karena kami masih punya satu acuan, yaitu hasil swab. Di luar dugaan, hasil swab yang pertama dengan 390 spesimen ada 9 yang positif. Makanya kebijakan ini akan kami tinjau ulang. Nah, kemarin mungkin kami akan membuat kelonggaran di segala bidang, terutama tempat pariwisata dan lain sebagainya, pengawasan yang biasa-biasa. Mungkin tetap kami mempersilahkan untuk ada aktivitas, tapi dengan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Itu aja bedanya. Berarti tidak akan ditutup Pak untuk wisata-wisata? Insya Allah. Nah, insya Allah. Untuk hajatan juga sama, mungkin. Tapi tadi saya punya perhitungan, karena kebiasaan di bulan April ini jarang ada yang hajatan, sambil menuju perkembangan 1 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari. Karena biasanya bulan Hafid ini kejepit, tidak ada yang hajatan. Nah, sehingga kami agak lebih tenang. Tidak usah mengeluarkan keputusan terkait yang mengatur hajatan secara terburu-buru. Pak, mungkin untuk wisata selain ya? Iya, dipersilahkan. Hanya yang pasti, walaupun nanti sudah aman kembali, yang hajatan itu masih tetap diizinkan, tapi dengan batasan-batasan. Pertama, membatasi jumlah undangan, membatasi jam pelaksanaan, dan tetap jaga jarak. Dan juga tidak ada hiburan malam, ya. Tidak boleh ada acara sampai malam. Siang juga kalau hiburan itu hiburan yang bernuansakan edukasi. Pengertian edukasi di sini bisa aja melantunkan nyanyian-nyanyian religi, nyanyian-nyanyian sholawatan, nyanyian-nyanyian yang mendayu-dayu yang berisi nasihat. Pengajian itu boleh Pak? Pengajian juga diizinkan, cuman saya mohon kepada pelaksana agar memperhatikan batasan-batasan tadi, batasan yang kehadiran. Seperti ada sebuah lembaga pengajian atau itu
Mungkin kalau satu kali menggelar itu ribuan, dan itu mohon maaf untuk sementara dibatasi lah maksimal 300. Cukup ada keterwakilan. Pak, maaf Pak, kalau dengan begini AKB kan dicabut diganti PSBM, berarti PSBM spesifiknya seperti apa sih Pak? PSBM spesifiknya kami kalau harus sangat terpaksa di beberapa titik ya yang terjadi keterjangkitan warganya, ya, mungkin kami akan memberlakukan lebih spesifik, lebih khusus. Ya misalnya seperti yang pernah dilakukan kami di satu desa, ya mungkin desa itu di lockdown semua, mungkin desa itu diisolasi, mungkin juga di sekitar tempat di mana dia tinggal.